ada masa berlakunya nggak ya Bu untuk badan-badan, untuk asosiasi-asosiasi? 4 tahun. Jadi mereka bisa mengajukan lagi. Kan ini baru ya dilakukan Kementerian PUPR. Nah, untuk Ibu sendiri ada nggak sih Bu yang Ibu rasakan kesulitan selama melakukan akreditasi, dan kira-kira ada nggak saran dari Ibu untuk perbaikannya ke depan kayak gimana? Jadi sebetulnya kesulitan-kesulitan yang kami rasakan, apalagi kemarin tim Pokja ini banyak sekali harus memeriksa dokumen-dokumen yang disampaikan oleh asosiasi. Pertama, seringkali asosiasi ini tidak menyampaikan dokumennya secara lengkap. Kemudian yang kedua, ada misalnya mereka mendeklar bahwa mereka sebagai asosiasi non cabang. Tapi kemudian ternyata di lapangan kondisinya mereka ini ternyata bercabang gitu. Inkonsistensi data yang disampaikan itu banyak sekali. Kemudian asosiasi juga ada yang ternyata beberapa persyaratan itu masih dalam tahapan proses di Kumham. Jadi belum tuntas prosesnya. Nah, hal seperti itu kan tentunya tidak bisa kami akui gitu ya. Jadi harapan kami para asosiasi ini menyampaikan dokumen yang betul-betul memang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memang dokumen-dokumen yang terkini gitu dan sesuai dengan jenis asosiasi yang mereka declare. Kalau cabang ya memang mereka punya cabang, kalau non cabang ya memang mereka tidak punya cabang. Kalau spesialis artinya memang asosiasi itu punya spesifikasi pada keahlian tertentu. Nah, ini yang seringkali menyulitkan kami karena antara data yang disampaikan dan kenyataan di lapangan ini seringkali berbeda gitu. Ya, jadi mungkin para asosiasi ini bisa lebih mendalami lagi apa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020. Kemudian mereka juga menyiapkan dokumennya dengan seksama sehingga proses akreditasinya ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dan mereka juga tidak berulang-ulang harus menyampaikan dokumennya gitu. Jadi harapan kami mereka betul-betul bisa mempelajari terlebih dahulu apa yang menjadi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020. Gitu. Kalau untuk proses akreditasi sendiri ini dimulainya sejak kapan ya Bu? Baru 2020 ini, jadi belum lama kita mengumumkan proses akreditasi ini. Jadi ini memang akreditasi yang pertama, Mbak, gitu. Nah ini kenapa akreditasi pertama ini dilakukan oleh Menteri? Karena nanti asosiasi yang terakreditasi melalui proses yang pertama ini, mereka kan nanti mengusulkan representasi dari asosiasinya untuk dapat dicalonkan menjadi pengurus LPJK. Nah, itu kelebihannya asosiasi yang terakreditasi yang pertama ini. Gitu. Selain bisa dicalonkan jadi pengurus LPJK, benefit lain dari terakreditasinya asosiasi apa sih Bu? Mereka nanti bisa membentuk LSP dan LSBU. LSP ini adalah lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi badan usaha. Jadi hanya asosiasi yang terakreditasilah yang dapat membentuk LSP dan LSBU gitu. Untuk yang tidak terakreditasi ya mereka nggak bisa bentuk LSP dan LSBU. Jadi LSP ini nanti mereka bisa menerbitkan sertifikasi profesi dan sertifikasi badan usaha. Tentunya sertifikat ini nanti sangat diperlukan dalam pelaksanaan tender atau seleksi untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan konstruksi gitu. Jadi ini nggak cuma untuk paket pekerjaan konstruksi pemerintah ya Bu, untuk swasta juga? Oh ya, sangat bisa sekali Mbak, ya. Tapi hanya untuk pekerjaan konstruksi saja. Nah Bu, terkait LPJK nih, LPJK kan lembaga pengembangan jasa konstruksi. Mungkin masih ada masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan LPJK. Oke, jadi LPJK ini sebetulnya sekarang sudah ada ya, lembaga pengembangan jasa konstruksi ini sudah ada, tetapi yang ada saat ini adalah LPJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Jadi LPJK yang saat ini adalah LPJK yang dikelola di bawah kendalinya masyarakat jasa konstruksi secara independen. Dan setelah keluarnya undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu tata kelolanya menjadi berubah, di mana LPJK yang awalnya di bawah kendali penuh dari masyarakat jasa konstruksi sekarang ini menjadi berada di bawah kendali pemerintah melalui LPJK tadi.
Nah, kenapa ini menjadi di bawah kendali pemerintah? Karena LPJK ini diatur dalam undang-undang ini adalah lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan kewenangannya pemerintah. Gitu. LPJK yang baru nanti ini akan ada di bawah kendali dari Kementerian PUPR. Dapat membentuk LSP yang nantinya ini LSP ini hanya yang dibentuk oleh pemerintah ini hanya LSP yang belum dapat dibentuk oleh asosiasi, tetapi sudah dibutuhkan untuk satu profesi tertentu. Nah, maka itu dapat dibentuk oleh pemerintah gitu. Jadi kalau sudah asosiasi sudah ada yang bisa membentuk LSP tersebut, maka pemerintah sudah tidak boleh lagi membentuk LSP yang serupa. Kemudian LPJK ini nanti juga memberikan lisensi. Ini juga menjadi kewenangan dari LPJK yang baru nanti gitu. Kalau gitu kira-kira apa nih perbedaannya dari LPJK yang baru dengan LPJK yang lama? Kalau LPJK yang lama itu kan dia punya kewenangan menerbitkan sertifikasi, Mbak. Nah, nanti kan sertifikat ini sudah sangat berbeda nih tata kelolanya. Yang lama atau yang ada saat ini, dia bisa menerbitkan sertifikat badan usaha dan sertifikasi profesi. Tetapi untuk yang nanti ke depan, sertifikat ini kan kita delegasikan kepada asosiasi yang terakreditasi tadi. Nah, jadi fungsinya LPJK nanti hanya sampai mengakreditasi asosiasinya saja. Tapi pembentukan LSP, LSBU, dan penerbitan sertifikatnya itu nanti betul-betul diserahkan kepada masyarakat jasa konstruksi melalui asosiasi. Nah, terus Bu, untuk LPJK yang baru itu gimana posisinya dengan pemerintah ya? Jadi LPJK yang baru nanti berada di bawah pemerintah sebagai lembaga non struktural, yang itu nanti akan bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR, dan operasionalnya itu nanti akan berada di bawah Direktorat Bina Konstruksi, di mana Sesdijen ex officio itu sebagai sekretaris dari LPJK yang akan dibantu oleh tim sekretariat LPJK yang setara dengan pejabat eselon 3. Kalau di LPJK yang baru nanti ini akan ditambah perwakilannya itu adalah perwakilan dari tadi asosiasi-asosiasi yang telah terakreditasi. Jadi ada perwakilan asosiasi badan usaha, perwakilan asosiasi profesi, perwakilan asosiasi rantai pasok, ada juga nanti perwakilan dari pakar, dari perguruan tinggi, dan dari pengguna jasa. Pengguna jasa di sini bisa dari pengguna jasa pemerintah, bisa juga dari pengguna jasa swasta. Itu juga boleh mengajukan wakil-wakilnya. Sampai 2024, nanti kan asosiasi dapat mengajukan lagi calon-calonnya, kemudian melalui proses seleksi lagi. Nah, ini proses seleksi pengurus ini juga cukup ketat, Mbak. Jadi dan dilakukan juga secara transparan. Ini sudah ditetapkan keputusan Menteri nomor 489 tahun 2020 tentang panitia seleksi dari LPJK ini yang diketuai oleh Bapak Agus Prabowo. Nah, jadi nanti pansel ini akan bekerja rencananya di minggu ke-2 Agustus ini setelah keputusan Menteri terkait dengan akreditasi itu ditetapkan. Maka disinilah panitia seleksi untuk LPJK mulai bekerja. Nah, ini akan mulai diumumkan nanti juga melalui web dari PUPR. Ini akan diumumkan mengenai seleksi dari pengurus LPJK gitu. Jadi semuanya dilakukan secara transparan dan tentunya aturan mainnya sudah sangat jelas. Ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020. Nanti yang boleh terpilih itu hanya satu dari asosiasi, mewakili asosiasi tertentu itu hanya satu gitu. Jadi mereka boleh mengirimkan representatifnya, tapi nanti yang akan dipilih itu pasti hanya satu.